Let's go. ايوه الحين وقت يختلف مره 8 مره 10. Cobain yang namanya sate unta. Ada proyek pelebaran Masjid Nabawi. Makasih, Pak. Oke, teman-teman, hari ini adalah hari pertama kita di program umroh ya dengan Ratna Travel. Jadi agendanya hari ini kita check-in di hotel bandara dan kita nanti habis maghrib kita akan melakukan yang namanya manasik ya. Jadi besok sebelum pemberangkatan kita coba lakukan pemantapan lah. Jadi teman-teman mungkin yang baru pertama kali umroh atau orang tua yang baru pertama kali umroh ada bayangan gitu sebelum berangkat tuh gimana sih. Jadi kita lakukan manasiknya memang sengaja di H-1 di hotel bandara. Jadi lebih efisien ya ketimbang kita kayak 2 minggu sebelum berangkat kita baru manasik, nantinya pas hari H udah lupa mungkin atau bahkan malah nggak bisa. Makanya kita bikin dalam satu rangkaian. Ikutin terus video kali ini biar kita tahu ada fasilitasnya apa aja sih kalau misal kita pakai Ratna Travel umroh ini. Alhamdulillah udah mandi, udah seger. Sebentar lagi kita mau ikut sesi manasik ya. Jadi makan malam dulu. Setelah tadi datang istirahat, mandi, sholat, maghrib, terus kita mau makan malam. Habis makan malam kita akan ada sesi manasik ya. Mungkin buat teman-teman di sini suka bertanya ya, kenapa sih kita harus melakukan manasik gitu kan? Ya sebenarnya manasik itu boleh kalau teman-teman bisa belajar sendiri dari YouTube atau dari buku atau dari apapun, boleh aja. Cuman di keberangkatan kali ini dan keberangkatan yang lain biasanya untuk dari Ratna Travel ini memang dia mewajibkan lah ya kita untuk ikut manasik di hari H-1 sebelum kita keberangkatan. Tujuannya apa? Supaya diri kita lebih mantep nih. Jadi kita lebih tahu apa yang harus kita lakukan nanti di sana, apa yang harus kita persiapkan. Jadi kita, apalagi buat yang pertama kali baru berangkat, mungkin ya manasik ini sangat bermanfaat gitu kan. Coba nanti kita lihat ada apa aja dalam manasik. Sebelumnya kita makan-makan dulu. Let's Malam, go. Ibu. Halo, Assalamualaikum. Salam. Siap untuk persiapan manasik. Ini nanti nemteknya. Oke, jadi malam ini dibagikan nemtek Ibu ya? Ya, buat nemteknya. Kemudian nanti ruangan masuk ke ruang meeting untuk manasik. Nih, Gagari. Apa nih? Ya, enggak itu tanda tangan aja. Itu kode saya. Oh, oke. Terima kasih. Jadi kita dapat nemtek sama ini itinerary. Ya, silakan masuk ke dalam. Oke. Makasih, Bu. Kita langsung makan ya. Bu. Makan cukup banyak. Pilihan makannya banyak. Pilihan makannya banyak ya.
Oh. Kita langsung ambil makan aja nih. Menu makan malam hari ini cukup komplit ya. Ada nasi, ada gulai telur, ada ayam, ada ikan, sayur, ini ada sup bakso, dan yang tidak lupa adalah kerupuk. Wah, selamat makan guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadratil mukarramun, para alim, para juama, para asyatid, wabil khusus owner dari Ratna Travel yang kami hormati, yang hadir di mahfalah wal mubarakah ini, yaitu Bunda Hajah Ratna, ada di hadapan kita semuanya, dan suaminya yaitu Sultan Raden Kiai Haji Bin Kiai Haji Rudi yang kami hormati dan Allah muliakan, dan keluarganya, dan kepada yang kami hormati Bapak Kiai, Bapak Kiai yaitu yang sama-sama hadir dengan istrinya yang kami hormati dan Allah muliakan, dan tak lupa kepada semua tamu-tamu Allah, tamu-tamu Rasulullah yang sama-sama hadir di mahfalah wal mubarakah ini yang kami hormati dan Allah muliakan, dan tak lupa kepada tim atau kru dari Ratna Travel yang sama-sama hadir di mahfalah wal mubarakah ini yang kami hormati dan Allah muliakan, dan kepada leader kita Ibu Ratna, Ibu Erna yang kami hormati dan Allah muliakan. Barisan ketiga ikut niat, di situnya nggak niat, nggak sah yang di sini karena belum kena batas adalah yaitu Hajar Aswad dengan adalah batasnya lampu yang hijau. Disitulah kita niat tawaf 7 putaran. Ini aja nanti ya. Kata saya nanti, ayo niat saya tawaf 7 putaran karena Allah Ta'ala, jalan. Niat saya tawaf 7 putaran karena Allah Ta'ala, jalan. Niat saya tawaf 7 putaran karena Allah Ta'ala, jalan. Ayo tuh jalan. Jangan takut ketinggalan, jalan aja yang ini. Jangan, kalau yang depan jangan gini nanti. Jangan gini, maju aja. Maju terus ngikutin. Nah, 1 putaran, yang kedua putaran tidak niatlah lagi ya. Yang pertama aja kita niat saya tawaf 7 putaran karena Allah. Kalau kita tidak niat, gak sah kita itu tawafnya, gak sah kita itu umrohnya. Terus di dalam umroh kita tidak boleh menghadap ini ke Ka'bah, harus begini. Seperti jangan ngikutin orang India, orang mana-mana yang ikut suka ada banyak Bismillahirrahmanirrahim, suka ada yang begitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan kita mah biasa aja ya. Bismillahirrahmanirrahim gitu. Dada kita jangan ke Ka'bah. Paham ya? Dada kita harus begini aja. Gak boleh ngelihat. Kalau ada yang manggil seperti Mas Faijan, jangan begini. Kita beloknya adalah ke kanan. Nah, beloknya ke kanan, jangan ke kiri. Kalau ke kiri, otomatis kita dada kita ke kanan. Selagi tawaf ya. Selama sesudah tawaf enggak. Yang ke satu, pertama kita niat, yang kedua tidak niat lah. Tetap kita disebutnya adalah ikhtilam. Bismillahirrahmanirrahim. Kedua, ketiga Bismillahirrahmanirrahim. Ya, di batas itu berarti 7 balik, 7 putaran. Sesudah beres tawaf, kita disunatkan membaca doa di depan makom Ibrahim. Terus disunatkan lagi sholat mutlak. Disunatkan lagi minum air jam-jam sesudah tawaf. Nanti akan bareng sama saya. Sesudah tawaf, ayo kita berdoa masing-masing, dan kita berdoa sama-sama, dan sholat kita masing-masing di depan makom Ibrahim. Barulah kita minum air jam, ke belakang kita ngambil air jam-jam. Tadi sunatkan di Mekah, minum sambil berdiri menghadap Ka'bah, yaitu minum air jam-jam doang.
Selain air jam-jam, tidak diperbolehkan minum sambil berdiri. Air jam-jam boleh. Sesudah tawaf sambil berdiri. Ambil kita satu gelas, baca doanya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya Allah ya arhamar. Ya Allah, kami minum air jam-jam ini sesudah yaitu tawaf. Ya Allah, sembuhkan semua penyakit yang ada di badan saya dan kabulkan semua hajat saya. Baru kita minum lap 3 kali, sisanya kita taburin di sini. Ambil lagi kita air jam-jam. Langsung kita berdoa lagi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami minum jam-jam ini. Ya Allah, ampuni dosa kami dan dosa ibu bapak kami dan dosa suami kami dan dosa istri kami dan dosa ibu bapak kami dan dosa putra putri kami dan dosa semua keluarga kami. Minum lagi, tak 3 kali, kemudian lagi ke sini. Ambil lagi 1 kali lah. Lagi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami meminum air jam-jam ini. Ampuni dosa-dosa semua orang-orang Islam, jamil muslimin wal muslimat, tetangga kita. Ya Allah, jadikan atau nasibkan berangkat umroh seperti kami. Ya Allah, minum lagi, lak, kabulkan lagi. Jangan banyak-banyak minumnya, keburu kenyang nantinya. Yang pertama minum 1 gelas dulu gitu habis, nanti ketiga kalinya enggak, sedikit-sedikit aja. Nanti dipandu sama saya, bareng-bareng kita ya. Tapi ngambil air jam-jamnya jangan berebut. Berjanji ya Pak, sampai situ. Dari sini sampai sini. Di situ ada lagi. Tenang, gampang. Wah ini mah cerita gelasnya bagus, mau diambil, jangan, udah buang aja. Main bawa aja kan, biasanya gue masukin ke tas, nggak boleh di situ mah. Udah buang aja. Nanti juga di hotel banyak. Ini buat minum di hotel, masukin ke tas. Suka ada yang gitu kan, nggak boleh banyak. Boleh sih dibawa, tapi banyak sayang nanti kebala-bala di hotel kita ya. Insya Allah banyak. Tuh, masukin itu. Baru sesudah kita minum air jam-jam, kita berinjak, yaitu berangkat akan melaksanakan sa'i adalah rukun yang ketiga. Tadi yang kedua, tawaf, kedua sa'i. Ya, sa'i adalah di Gunung Sofa dan Gunung Marwah. Jadi yang wajibnya dulu nih. Nanti pelaksanaan praktek pakai kain ihram segala nanti. Ini sa'i adalah di Gunung Sofa dan Gunung Marwah. Nanti kita beranjak ke Gunung Sofa sambil membaca doa. Nah, ini 2 lembar. Ini buat di atas, yang ini buat di bawah. Dibolehkan di mana aja, yang di atas boleh, yang di bawah boleh, yang mana aja. Ya. Kenapa harus memakai ihram? Tebar. Ada yang mau Ini cara memakai kain ihram. Ini adalah teorinya. Nanti pelaksanaannya terserah bapak-bapak. Gimana nyamannya. Dan ya, gimana nyamannya. Tuh. Seperti memakai sarung. Ini yang di bawah. Ini, sini satu sedikit. Sisanya segini, langsung begini ya Pak. Pegang sini. Nah, ya. Pegang ini, langsung begini. Tep. Kasih. Nah. Ini pusar harus ditutup, harus di atas pusar. Karena aurat lelaki itu bainas surrah war rukbah. Antara pusar dan lutut. Ini harus ketutup. Jangan sampai pusar kita kelihatan. Kalau pusar kita kelihatan kena dam. Itu namanya aurat. Harus ketutup. Makanya pusarnya di bawah, baru sabuk pas pusar. Ini. Nggak boleh sampai kelihatan pusar ya. Nah, ini pusar di sini. Harus di atas pusar. Nanti sabuk pas pusar. Nah, ini jongkok coba. Nah, ini jongkok, nah bagus gini. Jangan sampai jongkok itu kelihatan karena kita tidak memakai celana. Ya. Tidak pakai celana. Tuh ya. Nah, mana sabuknya? Besarin. Ini adalah sabuk Mang Dedi, gak bakalan cukup ke sini terlalu besar karena Mang Dedi badannya besar. Dikecilin. Ya.
Kalau yang kecil dibesarin, kalau yang besar dikecilin. Nih. Nah, ini pusar berarti sabuknya itu pas pusar, ya, biar tidak kelihatan ke bawah. Paham ya? Ini satu lagi. Ini pas niat mau yang itu ingin aja. Oh iya, nggak apa-apa. Pas niat nanti di pesawat disunahkan kita pas niat begini. Ya, pas niat dan pas toab yang kiri ditutup, yang kanan dibuka. Ini pas niat dan pas toab aja. Sa'i nggak apa-apa. Sebelum toab nggak apa-apa. Sebelum niat bebas. Tapi pas niat kita harus ditutup yang kiri, dibuka yang kanan. Nanti pas toab ditutup yang kiri, dibuka yang kanan. Apa manfaatnya? Kenapa harus dibuka yang kanan? Karena Allahumma atini, buka ini. Allahumma atini kitabi biyamini wa hasibni sabayyasira. Ya Allah, Kau berikan buku amal kami sebelah kanan, biar dimudahkan hisaban kami di akhirat nanti di hadapan Allah. Dibukakan di sini. Kenapa ini harus ditutup dan di belakang ditutup? Allahumma la tutini kitabi bisimali au min wara'i dhahri. Ya Allah, jangan Kau berikan buku amal kami, makanya ditutup. Buku amal kami sebelah kiri, apalagi di belakang. Nanti kita akan diberikan buku amal. Amal kita selama kita balik sampai meninggal, itu buku amal akan diberikan kepada kita. Seperti apa buku amal kita selama hidup di alam dunia ini. Ini akan dipertanggungjawabkan. Tidak sembarangan ulama menciptakan atau ulama menganjurkan memakai kain ihram ditutup sebelah kiri, dibuka sebelah kanan, karena manfaatnya juga buat ikhtilam juga. Dibuka sebelah kanan, ditutup sebelah kiri. Paham ya? Nggak sembarangan, manfaatnya besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan, makanya kata ulama tutup sebelah kiri. Dan jangan engkau selagi tawaf belok ke sebelah kiri, karena sebelah kiri adalah akan membatalkan umroh kita dan membatalkan tawaf kita, karena dada kita menghadap kepada Ka'bah. Selama tawaf jangan menghadap ke diri. Kalau nggak sengaja kedorong sama orang mah lain lagi itu mah ya. Kalau kita disengaja, kalau nggak sengaja mah nggak apa-apa didorong sama orang. Paham ya? Gini. Ya, lagi tawaf dan kita niat. Sesudah niat di pesawat nggak apa-apa gini juga. Yang di pesawat begini ya. Nanti mau niat giniin dulu kita. Nawaitul umrata wa haramtu biha lillahi ta'ala. Niat saya umroh dan ihramnya karena Allah Ta'ala. Sudah niat baru giniin lagi. Dingin nih pesawat, gini nggak apa-apa. Di pesawat gini. Nih pesawat dicentokkan biar kita tidak kena larangan ihram ya. Di pesawat gini nggak apa-apa, silahkan. Yang nggak boleh itu di pesawat begini, moyoy. Ini mah berarti kena dam, karena menutupi rambut kita, nggak boleh ya. Gini. Makan-makan baru bangun. Pesawat 2 kali makan. Jangan ya. Nanti begini. Boleh, silahkan. Begini. Paham ya? Atau nanti begini nggak apa-apa. Terus aja mau diginiin nggak apa-apa. Mau gini nggak apa-apa. Mau begini nggak apa-apa. Harudang sepertinya gerah. Giniin nggak apa-apa. Silahkan. Yang penting pusat jangan kelihatan. Dengkul jangan kelihatan. Paham ya? Yang nggak boleh itu adalah diginiin. Ini boleh. Ditutup wajah kita atau kepala kita. Karena kepala kita juga harus dibuka. Nggak boleh pakai peci. Semua cuman ini. Kenapa harus 2 lembar ini? Dicontohkan lagi. Karena semua yang kaya maupun yang miskin, yang berilmu maupun yang tidak berilmu, yang pejabat maupun bukan pejabat, semua sesudah innalillahi
wa inna ilaihi roji'un. Umat Islam memakai kain kafan. Ini mah kayak mau pakai solempak sama jas, pakai dasi kupu-kupu, tidak bisa umat Islam. Betul nggak? Semua memakai kain kafan. Dan kenapa tidak boleh memakai wangi-wangian? Memakai Marlboro serot, Davidoff serot, nyong-nyong serot, nggak ada kan ya? Semua juga sudah meninggal mah memakai kam yang paling rendah. Waktu hidupnya open, minyak tuh 2 juta serot, 3 juta serot, 4 juta serot. Kadang-kadang gitu kan ya? Sesudah meninggal tidak diperbolehkan. Ada coba umat Islam yang sudah meninggal memakai minyak yang mahal? Tidak. Dan tidak boleh sesudah niat ihram memakai wangi-wangian, pakai sabun, pakai sampo, pakai ini. Tidak ada. Enggak boleh sesudah niat dicontohkan meninggal. Apakah ada yang sudah meninggal pakai sabunnya sabun yang mahal? Enggak ada ya. Yang meninggal pakai sabunnya juga ya dari amil, udunan, atau iuran tetangga. Kadang-kadang begitu kan ya. Masya Allah kan ini. Makanya dicontohkan. Kita sesudah meninggal mah tetap semuanya juga, walaupun doktoran, insinyur, pejabat udah meninggal mah kalah sama ayam kita mah kalah sama ayam. Kalau ayam mah masih hidup masih ayam, tapi udah meninggal banyak. Ada goreng ayam, ada ayam geprek, ada banyak. Kalau kita siapa itu? Almarhum. Nggak ada selain almarhum. Semua pangkat kita jadi nggak ada doktoran almarhum, kiai haji, nggak ada. Semua juga siapa? Almarhum. Harus nggak? Betul nggak? Jadi almarhum kalah sama ayam. Kalau ayam masih hidup, pejabatannya tidak ada, cuman ayam aja. Tapi kalau udah meninggal, ayam mah banyak jabatannya. Ayam geprek, ayam goreng, ayam cincang, ayam macam-macam. Kembali lagi. Jadi ke ayam mana sih? Makan ayam masalahnya tadi. Nah, ya. Kembali lagi. Kenapa harus begini? Buat lelaki, karena mencontohkan kita hidup dan mati kita adalah Allah Subhanahu. Inna sholati di dalam sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi robbil. Hidup kita, mati kita, jabatan kita, rezeki kita semuanya dipasrahkan kepada Allah Subhanahu. Bahwa kita sesudah niat umroh, hidup kita tidak ada apa-apanya, memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tadi al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Umroh yang pertama dan umroh yang kedua ibarat dosa-dosa kita. Karena kita banyak dosa, termasuk saya paling banyak dosanya daripada bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Dosa saya paling banyak. Mudah-mudahan diampuni dosa sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini buat bapak-bapak. Buat ibu-ibu sekarang, ibu-ibu mah yaitu harus tertutup semua. Ibu-ibu pakai gini, saya pakai ininya. Jangan atau gimana, gabel kayak ininya. Ibu-ibu mah tertutup semua. Siwal wajhi wal kafaini di dalam hukum fikih, kecuali adalah wajah dan 2 telapak tangan. Selain itu harus ditutup. Biasa pakai masker atau pakai cadar, buka dulu kalau umroh. Kenapa? Harus sesudah melaksanakan umroh dipakailah lagi. Ya, karena harus terbuka siwal wajhi wal kafaini, 2 telapak tangan dan wajah itu harus kelihatan selagi melaksanakan, yaitu dari niat umroh dan sampai tahallul. Semua kaos kaki pakai, semua alat-alat semua ibu-ibu pakai, jangan dibuka ibu ya. Selain ini, harus tertutup semuanya. Itu buat ibu-ibu. Kalau bisa mah ini juga pakai sarung tangan. Ada sarung tangan buat ibu-ibu, pada belikan ya. Bapak yang belum tahu atau gimana, cepat-cepat telepon, cepat-cepat
datangin saya, ayo kita ambil solusinya yang terbaik karena kita ini niat ibadah biar menjadikan umroh makbulah, umroh yang diterima sama Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan contoh kita di hadapan Allah dan menjadikan contoh kita kepada saudara kita, kepada tetangga kita. Mudah-mudahan contoh kita semua ini Allah Subhanahu wa taala memberikan nasib kepada saudara-saudara kita semuanya. Dan mudah-mudahan nasibnya itu bersama Ratna Travel berkatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Insyaallah berarti manasik cukup segini kalau tidak ada yang bertanya, dan nanti kita bertanyanya insyaallah kita nanti di hotel atau sambil ngopi atau sambil ngerokok karena di sini tidak bisa ngopi, tidak bisa ngerokok. Jadi kemana-mana ya, insyaallah di tempat kopi dan rokok karena saya mah NU, Bapak Ibu, saya NU itu bukan Nahdlatul Ulama, saya mah Nahdlatul Udud. Nahdlatul Udud ngerokok, karena saya mah ngerokok gitu ya. Mudah-mudahan cukup aja segini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila mana ada yang mau bertanya atau yang paham, boleh nanti kita sambil ngobrol di bawah. Nanti kita sholat isya dulu, boleh kita sholat isya berjamaah atau mau masing-masing silakan. Atau nanti kita kalau yang mau bertanya, insya Allah saya akan di lobi hotel di bawah sambil ngopi. Yang mau masih bertanya boleh, atau mau istirahat langsung sholat, nggak apa-apa, silakan. Begitu dari kami, mohon maaf bila mana kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita dapat ini alat komunikasi antara ustadznya dengan para jamaah. Jadi nanti satu arah ya, sifatnya satu arah. Jadi kita hanya bisa mendengarkan saja di sini. Karena yang bisa berbicara hanya ustadznya aja, gitu. Nanti cara pakainya gampang nih sebenarnya. Ini beda nih. Ini tinggal dengerin aja headsetnya. Ada volumenya, udah. 33. Nanti ustadznya ngomong apa kita kedengeran. Nah, kalau habis baterainya ternyata bisa pakai power bank. Jadi dicolokin. Jadi dia bisa pakai power bank. Begitu. Ya, kita sudah selesai untuk acara manasik pada malam hari ini. Sekarang jam 9.30 malam. Jadi habis ini acaranya adalah istirahat. Besok pagi habis subuh kita siap-siap langsung check-in ke bandara. Hotelnya lumayan ya. Hotelnya walaupun hotel bandara tapi fasilitasnya menarik lah. Tadi makan malamnya juga enak. Tinggal besok pagi katanya sarapan udah disiapin dari jam 5 pagi. Jadi habis sarapan kita bisa langsung siap-siap untuk ke bandara. Karena penerbangan besok jam 10. Hehehe. Tinggal minta bayaran deh. Enggak ya. Ada berapa? Nyampe tadi. Ada jam 9 saya lalu Mbak. Ini pagi sekali. Pagiin. Kebagian. Ngerantos berarti ini. Nggih, kalau ngerantas ya sampai boyoke. Halo, assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Jadi ini hari kedua ya, udah mandi, udah seger. Sekarang kita mau sarapan dulu. Sekarang jam 5:30. Jadi pagi ini kita mau sarapan, terus langsung siap-siap check-in di bandara. Oke, kita ketemu dengan jamaah yang lainnya dulu. Makan. Iya, makanannya juga lengkap. Nasi gurih, ada mie, sayur kapau, ada ayam gulai dan buah-buahan, tapi belum direfill. Oke, selamat makan.
Alhamdulillah udah selesai makannya, udah kenyang. Habis ini kita akan naik bis ke Bandara Soekarno-Hatta. Sebenarnya nggak jauh sih, mendekat, cuman ya biar gampang naik bis lah. Kalau jalan kaki kan nggak mungkin ya. Terus yang menarik adalah memang dari awal itu koper gede gitu, koper yang untuk bagasi itu sudah dihandle oleh tim dari Ratna Travel. Jadi koper besarnya sudah masuk ke bagasi dulu, udah dikasih tag, dikasih nama, jadi namanya semua seragam untuk dibawa masuk bagasi gitu. Kita tinggal bawa koper kecil aja sama mungkin tas kecil. Itu sih. Jadi koper-kopernya tuh udah dibawain ya dari timnya Ratna gitu ya. Jadi handlingnya udah enak. Nah, di sini juga kalau kita lihat ada yang jamaah lain dari travel umroh lain. Nih. Jadi hari ini mungkin di satu pesawat yang sama tidak hanya jamaah dari Ratna Travel aja gitu. Jadi kita gabung dengan yang lain. Ini jamaah Ratna. Nah, ini tim dari Ratna Travel yang membantu mengambilkan koper untuk dimasukkan ke dalam mobil atau bus. Ya, jadi kalau dilihat ada beberapa bis ya, karena itu tadi ada jamaah dari travel lain yang juga mau terbang di hari atau di flight yang sama. Jadi kita ini pakai yang putih dan rombongan lain pakai yang kuning gitu. Sekarang kita akan siap-siap masuk bis dan menuju ke bandara. Let's go. Oke, hari ini agendanya adalah kita mau terbang ke Mekah ya. Jadi flight kali ini tur yang tanggal ini kita langsung flight ke Mekah, dan biasanya Ratna Travel dia langsung turnya ke Mekah. Nah, nanti kita akan ambil mikot di Yalamlam, artinya di pesawat ya. Itu ada dua opsi, mungkin kita bisa ganti ihram di pesawat atau dari bandara ketika kita boarding. Nah, nanti kita lihat dari mutawifnya, dari TL-nya, apakah kita ganti di pesawat atau di bandara ketika boarding. Jadi ini sekarang kita naik bis mau ke airport, sampai airport ya nanti kita nunggu pesawat sambil berzikir lah ya, menyiapkan diri. Kemudian nanti nggak tahu kita ganti baju ihram di bandara atau langsung naik pesawat dan ganti baju ihramnya ketika di Yalamlam di pesawat. Oke, ikuti terus. Iya, sedang dilakukan penghitungan jamaah supaya nggak ada yang ketinggalan ya, dan jangan sampai ada yang ketinggalan. Lalu kita berangkat ke airport. Let's go. Sebab di dalam rukun Islam kita diwajibkan manis tato'a ilaihi sabilah. Jalan langkah kita melaksanakan umroh dan hajinya itu dengan nasib dan betul kita semuanya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari ini kita 90% sudah ada nasibnya. Mudah-mudahan dinasibkan sampai ke Mekah dan Madinah, dan dinasibkan sampai melaksanakan rukun dan syarat umrohnya. Amin ya Allah ya Rabbal Amin. Jamaah Bibur Rahman, Bibur Rahim, semangat semuanya ya. Semangat. Yakin. Yakin. Dengan ikhlas. Ikhlas. Sabar. Sabar. Tabah. Sabar. Yakin. Yakin. Ingat ke rumah. Kata siapa bohong. Gak ingat ke rumah. Itu mah bohong, pasti ingat ke rumah. Tapi yakin nanti kalau udah sampai ke Mekah, ke rumah, pasti kagak ingat. Yang ingat itu adalah gimana caranya kita sholat di Masjidil Haram, gimana caranya kita melaksanakan umroh, gimana caranya kita ini. Mari kita turun, sudah sampai di bandara. Udah siap ya hari ini ya? Mantap.
Wow. Oke, jadi kopernya udah dihandle sama tim yang ada di bandara ya. Jadi yang mau masuk bagasi udah diangkat, yang buat di cabin diturunin, nanti kita ambil untuk kita bawa. Jadi yang di cabin kita bawa sendiri, udah ada tag-nya di situ. Jadi aman sih, jamaah nyaman lah untuk berangkat umroh. Let's go, kita ambil koper kita cari koper kita. Ini koper kita. Kita kumpul dulu, nunggu jamaah kumpul bareng, baru mungkin nanti kita masuknya bareng-bareng ya. Kita ngumpul sama jamaah yang lain dulu. Kita mau foto bersama dulu ya di depan Terminal 3. Ya, satu hal yang teman-teman jangan lupa ya sebelum berangkat itu adalah kita harus yang namanya beli paket roaming. Jadi karena kebetulan saya pakai XL, jadinya kita mau beli paket roaming di MyXL ya. Caranya gampang, kita tinggal masuk aja ke MyXL, masuk ke MyXL. Terus kita ke Plan and Booster, Internasional, dan Umrah Plus. Nah sekarang udah ada nih Umrah Plus. Jadi yang untuk 10 hari, nah ini dia nih 218.000. Kita dapat 4 GB di sana untuk selama 10 hari, cukup lah buat video call. Kita tinggal activate aja. Udah deh, kita tinggal bayarnya bisa macam-macam ya. Ada pakai ShopeePay, Dana, GoPay, OVO, atau kita bisa pakai kartu kredit Pay. Agree. Selesai deh. Sekarang kita lanjut untuk boarding. Ya, suasana bandara di pagi hari ini ya cukup ramai karena memang ternyata banyak jamaah umroh lain dari travel lain. Jadi ada kemungkinan mungkin nanti kita di pesawat juga bareng dari travel lain ya yang memang mau berumrah. Ini sekarang kita mau pembagian paspor dan tiket. Nih ada jamaah dari travel lain dan ini jamaahnya Ratna Travel. Akbar Rizal, Raden Ahmad Ibrahim. Dan Pak Ibu, nanti kalau udah dapat paspornya, ini boleh diambil lagi ya. Yang udah dapat paspor nanti ini boleh diambil. Oke. Kita udah dapat paspor sama tiketnya. Sekarang siap-siap kita mau menunggu di tempat keberangkatan ya.
Nanti kita lihat apakah kita akan menggunakan ihram di ruang tunggu sini atau di atas pesawat. Karena ada dua kemungkinan nih, bisa di sini dari Jakarta kita udah pakai ihram atau pas nanti di Yamlamam pas di atas pesawat. Alhamdulillah wa ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Para duyufur rahman, duyufur rahim yang kami hormati dan kami muliakan, sebelum kita berangkat naik pesawat, mari kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan di perjalanan kita diberkahkan Allah Subhanahu wa taala dan diselamatkan sama Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum kita berinjak, insyaallah ini jangan sampai hilang ya. Awas ininya, nanti kita hati-hati, nanti paspor taruh aja di sini. Semuanya jangan sampai hilang. Jangan sampai jatuh. Hati-hati ya. Terus nanti juga paspor sudah kita masukin ke sini, jangan sampai hilang juga. Nanti kita sesudah turun dari pesawat langsung Jeddah, nanti paspor akan kami ambil lagi ya. Jangan sampai hilang ini paspor semuanya. Hati-hati ya. Dah masukin ini. Paspornya masukin dulu ke tas. Bagian depan sini ya. Di bagian depan nih. Di bagian depan. Masukin semuanya, awas jangan sampai hilang ininya. Jangan sampai hilang. Sama tiketnya. Hati-hati. Nanti akan ada petunjuk lagi masuk ke dalam, nanti paspor dibuka lagi diambil ya. Sekarang masukin dulu aja, jangan dipegang takut jatuh. Masukin. Udah dimasukin Ibu? Mau udah? Udah dimasukin. Awas hati-hati jangan sampai jatuh. Udah dimasukin Ibu? Udah aman? Udah aman semuanya aman? Ya, jangan sampai keselip. Ayo mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah ila hadatsina syafina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa jaji wa zurriyyati wa ahli baiti wa ila hadati min ahli Indonesia wa ila hadati min ahli Makkah wa ila hadati min ahli Madinah wa ila hadati jabil awliya jamil suhada was salin wa lamil amilin masalik lana maghribiha ballighna ya Allah ila maqatil syarafa wa jamjam al maqamil haram al madinatul munawwarah fi hadis al Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina habibina syafina wa maulana Muhammad sallim wa radiyallahu tabaraka ta'ala bi syahadatina rasulillahi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang tusina biha jami' ahwal wal afat wa taqdi lana biha jami' al hajat wa hibna biha min jami' sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat ballighna biha saghayat samil khairati bil hayati wa badal mamat. Ya Allah, ya Rasulullah, kami bermunajat di siang ini ya Allah. Kami akan melaksanakan umrah dan haji ya Allah. Kami akan berangkat menuju Baitul Mukarramah, menuju tempat-Mu ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa keluarga kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, bukakan semua hidayah kepada kami. Bukakan semua hidayah kami ya Allah. Bukakan semua hidayah kepada kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Anugerahkan kebahagiaan buat kami semua ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, hasilkan maksud saya dan tujuan saya ya Allah. Jadikan umrah kami umrah makbulah, umrah yang diterima oleh-Mu ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah kita udah ngelewatin imigrasi ya. Jadi tadi setelah pembagian paspor kita melalui X-ray, tas kita dicek. Ya pengecekan standar. Yang penting teman-teman kalau bawa koper ke cabin jangan ada semacam gunting kecil, gunting kuku. Itu juga harus masuk ke bagasi.
Lalu kalau teman-teman bawa powerbank, diizinkan maksimum kapasitas 30.000 ya. Jadi di kapasitas bawah itu masih boleh masuk ke cabin. Jadi tadi sempat pengecekan 2 kali karena tas saya ini isinya banyak barang elektronik. Jadi ada kamera, ada powerbank dan lain-lain. Jadi kayak kamera dan powerbanknya dikeluarin, terus tasnya di scan ulang. Tapi ya alhamdulillah aman. Habis X-ray langsung ke imigrasi. Di imigrasi juga cuman ditanyain berapa rombongan, dari mana aja, standar lah pertanyaan-pertanyaan yang ya bisa kita jawab lah. Kalau misalnya nggak tahu, bilang nggak tahu aja gitu, karena cuman jamaah gitu kan. Tapi selama kita pakai seragam umroh, visa kita juga visa umroh bersama rombongan, insya Allah semuanya mudah dan tidak dipersulit lah untuk imigrasi gitu. Antri imigrasi ya lumayan lah, cuman tadi lane yang dibuka lumayan ada banyak, ada 5, jadi kita bisa cepet gitu. Sekarang kita akan ke waiting room, ada di gate 7, dan nanti kita coba lihat pesawatnya. Let's go! Seperti biasa, di bandara ada duty free. Cuman kalau kita belinya di Jakarta juga mau buat apa ya? Mending kita beli di supermarket kali ya kalau yang seperti ini ya. Kalau duty free mending kita beli di luar sana ya. Nih. Selain duty free, teman-teman bisa beli make up, juga ada oleh-oleh, coklat. Ada makanan-makanan, cuman ya itu kan kita baru mau berangkat ya. Jadi mungkin yang seperti ini cocoknya kalau kita pas pulang kali ya. Coklat atau ya mungkin lebih hemat di supermarket sih. Lebih affordable gitu. Juga ada toko buku buat teman-teman yang suka membaca, mungkin buat teman di pesawat atau sudah bawa dari rumah. Pagi Bu, hari ini bandaranya tidak terlalu ramai. Mungkin gate yang ramai ya gate-nya SV ya, di gate 7 sana. Sepertinya pesawatnya sudah parkir, sudah siap. Tinggal kita menunggu nih apakah kita berpakaian ihram di sini atau di pesawat. Kalau niat ihramnya itu pasti di pesawat. Pagi Pak. Pagi Bu. Pagi. Iya, ini pesawat yang akan kita gunakan untuk menuju bandara King Abdul Aziz di Jeddah ya. Pesawatnya udah siap, menunggu bagasi-bagasi dimasukkan. Sembari itu kita bisa duduk-duduk, atau kalau mau ngopi di ruang tunggu juga ada kopi dan jajanan-jajanan lain lah. Let's go. Pagi bapak-bapak, ibu. Buat teman-teman yang nunggu, jangan khawatir kalau misal mau jajan-jajan, aus, lapar, karena di waiting room ini juga ada makanan-makanan ya. Ada kopi seperti ini, atau di atas juga ada seperti fast food. Ada juga cemilan-cemilan kayak tadi ada roti-roti toast gitu. Nah, di atas di lantai 2 sana, di Terminal 3 ini ada semacam Burger King, KFC, dan sejenisnya. Bahkan apotek juga ada. Jadi kalau misalnya teman-teman merasa tidak enak badan, di bandara ini juga ada apotek ya, ada Kimia Farma di sebelah sana. Jadi tenang aja, komplit lah. Di bandara ini cukup lengkap, jadi nggak usah khawatir. Kalau lapar gimana? Wah, nunggunya lama nih di bandara gimana? Nggak usah khawatir, karena semuanya sudah disediakan oleh pihak bandara. Tapi ya bayar sendiri ya, bukan paket dari
travel kalau ini personal expense. Ya, jadinya kita berganti ihram di bandara ya, pakai ihram, cuman kita pakai setengahnya dulu biar gampang. Jadi nanti atasnya ketika kita udah mendekati yang lam-lam, kita akan lepas bajunya untuk pakai ihram bagian atasnya. Jadi sekarang biar simple, bawahnya kita ganti di Soekarno-Hatta aja. Gitu, oke? Bentar lagi kita akan boarding di penerbangan 10.45, sekarang jam 10:04, mungkin setengah jam lagi kita akan boarding masuk pesawat. Kita bersiap memasuki pesawat ya. Walau saya tahu pasti akan antri di pintu pesawat, kita masuk saja. Sudah berpakaian ihram, bawahnya ihram, atasnya masih pakai batik. Terima kasih. Kita di seat 56. Economy class. Iya, ini ada antrian mau masuk pintu pesawat, biasanya memang antri. Kenapa? Karena ada penumpang yang masih menaikkan bagasi ke atas ya, ke kabin atas kursi. Jadi kita menunggu untuk bisa lewat ya. Jadi ada antrian. Tadi mana? Gimana? Miring. Iya. Kita sudah 1 jam di pesawat ya. Jadi kalau teman-teman nanya berapa lama sih perjalanan dari Jakarta ke Jeddah ini, kita memakan waktu sekitar 9 jam, 9 sampai 9,5 jam lah. Jadi pesawat itu ya kita ada entertainment di sini, kita bisa nonton film, bisa nyetel lagu atau apa. Cuman saya lebih memilih saya main game. Terus ada game yang bisa dimainkan. Itu. Kita juga diberikan welcome drink. Pilihannya ada soda, ada jus dan lain-lain. Kita juga diberikan headset untuk mendengarkan filmnya. Dan satu lagi kita diberikan ini dia, kit untuk tidur. Biasanya isinya penutup mata dan anduk buat kalau kita tidur biar matanya tertutup, nggak terlalu silau. Jadi tenang aja, 9 jam tuh ada entertainmentnya, bisa nonton, bisa lain-lain. Nanti kita coba jalan-jalan ke belakang, ada apa di belakang. Sama kita lihat menu makan siang kita apa. Oke. Iya, saatnya makan siang. Makannya ada nasi daging, ada salad, sayur dan buah gitu ya. Salad, terus ada puding sama roti. Sambil main puzzle. Selamat makan. Kita cobain asinan salad buah kayak asinan. Enak.
salad buahnya enak, seger. Overall makanannya SW enak ya. Lanjut makan dulu. Ya, saat ini kita sedang di toiletnya pesawat ya. Jadi buat teman-teman kalau bertanya, toilet pesawat itu kayak apa sih gitu kan? Ya sebenarnya sekecil ini. Ini ada kloset. Ini ada tisunya. Ini ada buat cuci tangan, sabun. Dan ini ada sabun-sabunan. Dan ini sebenarnya boleh untuk pup. Jadi tidak hanya buang air kecil, tapi buang air besar juga boleh. Jadi inilah toilet pesawat. Ini bisa dibuka ya. Jadi kalau misal kayak ibu-ibu yang membutuhkan, nah jadi bisa buat naruh barang. Misal mau ganti pampers baby, itu bisa dilakukan di sini juga. Ada tisu lagi. Gitu. Ya, kalau di SV ada musolanya ya, jadi teman-teman bisa sholat di sini. Cuman karena belum waktunya sholat, jadi kita belum bisa sholat. Ya, kita 1 jam lagi mau landing, kita dapat snack. Ada pastel. Minumnya pilih tadi, milihnya teh aja biar hangat. Mari kita makan lagi. Makan pastel dulu. Oke. Dapat juga mochinya. Ya, makasih. Ada tambahan snack mousse. Ini ada makanan yang cukup unik ya. Bentuknya kayak mochi, tapi bukan mochi. Katanya sih mousse. Mousse tuh apa ya? Kayaknya enak. Kayak es krim, tapi nggak dingin. Mousse namanya. Alhamdulillah sebentar lagi sudah mau sampai di Mikot. Para jamaah udah berganti pakaian ihram. ضيوفنا الأعزاء لا يعلمكم بأننا نعمل الآن فوق ميقات الإحرام بإمكانكم عقد النية وبدء التلبية تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. Dear guests, kindly note we are passing over Ihram Miqat now. Jadi nggak semua rombongan yang di pesawat ini itu ke Mekah dulu ya. Jadi yang berihram mungkin hanya beberapa. Karena mungkin mereka ke Madinah dulu. Para tamu yang terhormat, harap diperhatikan kita akan melewati Ihram Miqat sekarang. Baik Allahumma la baik. كما يرجى جميع أجهزة الهاتف المحمول وجميع الأجهزة الإلكترونية على وضع الطائرة. Baik Allahumma la baik. La baik la syarika laka la baik. Innal hamda wal ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kita sudah mau landing. Jadi semua udah berumroh, udah siap. Sebentar lagi kita landing. Ya, sebentar lagi kita landing ya. Para tamu yang terhormat dalam persiapan akhir untuk mendarat. Tuh, persiapan akhir mendarat. Memeriksa kembali bahwa sabuk pengaman Let's go. Anda sudah terpasang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah sudah
landing. Kita sudah keluar dari pesawat. Habis ini mungkin kita akan kumpul atau langsung ke imigrasi ya. Di imigrasi yang perlu dipersiapkan biasanya paspornya aja sih. Tiket jarang ditanyain, tapi ya kalau ada diselipin, kalau enggak biasanya paspornya aja sih. Gitu. Mari kita cari rombongan kita. Karena aku termasuk yang keluar belakangan. Mari kita cari. Kita landing di Jeddah ya, King Abdul Aziz Jeddah. Jadi dari Jeddah ke Mekah mungkin sekitar 1,5 atau 2 jam. Habis ini kita langsung umroh. Oke guys, kita sudah bertemu guys dengan rombongan guys. Saatnya berjalan. Labbaik Allahumma labbaik. Padang ini berjalan dari rumah ke rumah nih Padang. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wal ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Akhirnya sudah keluar dari imigrasi. Ternyata bener ya teman-teman ya. Jadi kalau di imigrasi Jeddah ini kita harus bawa paspor dan tiket. Jadi tiketnya jangan dibuang di pesawat gitu. Karena tadi sempat tiket saya mau saya tinggal di pesawat sebenarnya. Cuman kok feeling dibawa aja deh. Ternyata bener ditanyain di imigrasi. Kalau nggak ada tiket harus ke kantor gitu. Jadi nggak tahu kalau ke kantor apakah ya mungkin tetap bisa lewat. Cuman mungkin ada jadi banyak pertanyaan lah dan jadi ribet aja gitu. Makanya tiket jangan dibuang dulu sampai kita bisa keluar dari bandara. Sekarang kita lagi nunggu bagasi keluar dan mungkin langsung naik bus atau mungkin karena ada beberapa jamaah yang belum sholat, mungkin kita akan sholat asar di bandara dulu. Baru nanti kita naik bus ke Mekah. Gitu. Ikutin terus, oke? Kalau ditanya capek enggaknya terbang 9 jam, ya capek sih. Cuman kita harus tetap semangat ya untuk ibadah ini ya, karena ibadah ini memang ibadah fisik. Dan tadi udah kita coba akalin di pesawat, kita coba jalan-jalan, kita sholat, jadi capeknya nggak terlalu capek juga. Dan tidurnya kita kontrol gitu, nggak tidur terus, karena tidur terus kadang bangun-bangun lemes gitu kan. Jadi kadang nonton, kadang tidur, makan. Yang penting makan sih, makan dan minum tuh harus tetap terjaga gitu supaya kita nggak yang capek banget. Ya ternyata bagasinya sudah keluar dan sudah ada airport handlernya ya. Jadi tuh koper kita udah dikumpulin di belakang. Nantinya langsung masuk ke bis oleh abang-abang Arab ini. Jadi kopernya sudah terkumpul di belakang itu. Jadi kita nggak perlu repot untuk ambil koper bagasi. Nih, semuanya udah dikumpulin di sini. Habis ini masuk bus. Oh ya, mungkin sebelum masuk bus, karena tadi ada yang belum sholat, jadi mungkin akan sholat asar di sini mungkin ya. Kalau kita kan tadi udah sholat di pesawat, jadi tidak buru-buru mencari tempat sholat. Ya alhamdulillah kita sudah menyelesaikan ibadah tawaf di dini hari ini ya. Sekarang menunjukkan pukul 12.45. Ya alhamdulillah habis tawaf kita sholat 2 rakaat. Sekarang kita minum air zam-zam.
Ambil gelasnya. Pencet. Bismillah. Jangan lupa sisa airnya tuh diguyurkan. Itu memang sunnahnya seperti itu ya. Jadi sisa airnya diguyurkan. Kalau kurang bisa ambil lagi. Ini cuma